Ya, dialog kita lanjutkan kembali menguak tragedi 65, masih bersama Haris Azhar di studio, dan saat ini sudah ada satu penelpon warga dari Manado, Pak Soleh. Selamat pagi Pak Soleh. Pak Soleh. Halo Pak Soleh. Ya, nampaknya terputus, nanti kita akan coba hubungi kembali. Saya langsung ke Mas Haris. Mas, kalau kita bicara soal tragedi 65, yang diinginkan oleh masyarakat saat ini bukanlah pernyataan hitam putih misalkan bahwa yang benar adalah pemerintah pada saat itu, dalam hal ini negara, atau PKI pada saat itu yang memang sampai sekarang masih dianggap sebagai dalam tanda kutip sebagian orang menganggap penjahat pada saat peristiwa 65 gitu. Tapi saya ingat beberapa waktu lalu saya pernah ke Museum American Indian gitu. Bagaimana museum itu menceritakan bahwa negara itu pernah melakukan kejahatan, brutalitas terhadap suku asli sana orang Indian, dan itu diceritakan gitu. Dan ini kan membuat tidak ada beban sejarah sebetulnya. Dan itu yang diharapkan sebetulnya dari apa yang ingin dikuak dari tragedi 65 ini, bukan? Betul, mungkin sih beban sejarah tetap ada lah, ya kan. Tetapi mereka lebih bertanggung jawab dengan bangsanya, dengan identitasnya hari ini, untuk melihat bahwa mereka dulu sejarahnya atau kehadiran mereka di Amerika, ya kan, dengan cara melakukan kekerasan terhadap orang Indian gitu. Nah itu akhirnya dibuat museum, ya kan, mereka jadi tempat belajar. Saya pernah ke Jerman juga. Datang ke satu rumah besar yang dijadikan museum di luar kota Berlin, yang teman saya bilang ini dulu adalah tempat di mana Hitler memimpin rapat pertama kalinya, dan dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan genosida, pembantaian manusia itu di tempat itu. Dalam kan, 1 jam. Itu boleh dikatakan tempat terkutuk ya, artinya. Tempat terkutuk, yang tempatnya indah, tamannya bagus, menghadap ke satu pemandangan yang cantik sekali. Tapi disitulah dia memutuskan di tempat yang indah itu sebuah tindakan yang sangat buram. Tempat itu dihancurkan seperti penjara-penjara di Pulau Buru? Tidak. Apakah tempat itu dihancurkan seperti rumah gedong di Aceh? Tidak. Tempat itu tetap dipelihara dengan baik, dengan sangat profesional. Dalam waktu 1 jam ketika saya di sana, anak-anak datang. Dan dikenalkan. Anak-anak SD dikasih headset, ada yang bercerita, ini dulu tempat ini. Dan menceritakannya penuh dengan keseriusan, tapi dengan cara-cara yang santai. Gitu. Diceritakan dulu, kita begini, bangsa kita begini. Itu orang Jerman belajar tentang orang Jerman, bagaimana mereka dulu membantai sesama mereka. Dan itu menjadi aib sebetulnya bagi kita saat ini untuk menceritakan hal seperti itu. Sebetulnya hari ini tidak aib, cuman seperti kita ini kok kayak memelihara sesuatu, berusaha memelihara sebuah horor untuk tidak dibicarakan. Mas Haris, ini ada satu penelpon. Kita coba kontak lagi Pak Soleh dari Manado. Selamat pagi Pak Soleh. Selamat pagi. Pak Soleh, silakan Pak, responnya soal tema kita pagi hari ini. Pak, lanjut. Silakan Pak Soleh. Ya. Halo? Ya, silakan Pak, dikecilkan televisinya, dengarkan suara dari telepon saja Pak, karena itu tertunda. Ya, silakan. Ya, halo, selamat pagi. Pak, saya mau berkata. Silakan Pak Soleh. Ya. Halo. Ya Pak, ini saya mau bertanya, apa waktu kejadian PKI yang lalu itu, yang mereka PKI bantai-bantai itu, mereka bisa cari? Maaf, bisa diulangi Pak, artinya apakah para korban itu yang dibantai-bantai itu bisa mereka cari? Mereka ini siapa Pak maksudnya? Maksudnya korban-korban yang PKI yang buruk, yang lalu. Ada anak kecil yang sembunyi di bawah kolong tempat tidurannya karena takut dengar PKI aja itu Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Soleh dari Manado. Pertanyaannya menarik sekali. Nah itu Mas Haris, gimana Mas Haris? Ya kalau ada informasi, jadi begini kan, ketika misalnya kita bilang bahwa ada peristiwa pembantaian 65, 66, yang sebagian orang melihat bahwa ini mau belain PKI. Satu yang selalu saya coba imbangi informasi ini, bahwa dalam peristiwa 65, 66 yang bukan anggota PKI juga banyak kok yang jadi korban.
gitu, ya kan. Yang bukan simpatisan PKI juga banyak. Tadi malam nih saya baru ngobrol di kantor Kontras dengan teman yang juga investigasi dan ketemu korban. Ada di Riau orang ditangkap, dituduh PKI hanya gara-gara namanya sama dengan anggota PKI. Oke. Dan dia ditangkap dan hidupnya selesai tanpa ada pengadilan. Tanpa ada pengadilan. Karena itulah memang tragedi 65 ini harus segera dikuak kebenarannya ini seperti apa. Masif, ya kan? Ini bukan seperti orang menyebar SMS yang dikirim ke semua orang. Iya. Yang semua orang bisa dapat tapi nggak ada dampaknya. Ini satu tindakan yang sangat luas tapi ada dampaknya. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa tapi PKI juga dulu melakukan kekerasan, melakukan pelanggaran HAM. Ya. Satu, kita mesti ingat pelanggaran HAM itu adalah satu kejahatan di mana negara itu memfasilitasi, negara aktif. Yang negara seharusnya punya tanggung jawab untuk melindungi, menyediakan fasilitas dan lain-lain, kok dia malah melakukan tindakan yang abusif, kekerasan. Nah kalau PKI waktu itu kan dia bukan negara. Iya. Artinya oke lah kalau mereka memang kita anggap penjahat. Artinya kemungkinan mereka melakukan kekerasan, iya. Iya, tapi kan tidak seluas. Tapi bukan tidak seluas negara. Negara kan dengan kekuatannya ada di mana-mana. Oke. Nah kalau misalnya tetap PKI mau diproses, silahkan. Menurut saya bagus juga. Iya. Masyarakat yang menolak atau anti PKI hadirkan juga datanya. Iya. Sampaikan juga di mana peristiwanya. Saya pernah ketemu korban dari PKI yang bapaknya menjadi korban kekerasan dari PKI di Jawa Timur. Yeah. Artinya ada memang. Tapi menurut saya hari ini bukan soal tolak menolak, bukan soal mendukung atau tidak mendukung, bukan membela siapapun gitu kita ini sedang memerangi satu praktek kekerasan. Ya, meskipun 50 tahun lalu kita harus ungkapkan, ini bukan dalam rangka membongkar borok, tetapi ini dalam rangka membangun bangsa yang lebih baik dalam menghormati manusia. Mas Haris Azhar, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Siap.